Teman-teman, kita melanjutkan di video yang kedua. Pada video yang kedua ini kita akan membahas BBYB, ada Bumi, Data, ESA, FPNI, ISAT, KEPIK sampai dengan NCKL ya. Langsung saja, yang pertama ada Bank BYB. Terkoreksi 1% di harga 218 BBYB ya. Untuk request kali ini tumben banyak yang request bank. Gak apa-apa. BBYB mohon maaf, secara technical daily dia masih tertahan di support 214 sampai 210 ya. Dia itu punya garis di harga 214 sampai dengan 210. Itu garis yang tidak boleh ditembus oleh BBYB secara technical daily. Namun jika melihat MACD dan RSI-nya Bank BYB, memang ini agak sedikit enak ya sebenarnya. Bank BYB ini agak sedikit enak, ada punya potensi juga. Kuncinya adalah dia nggak boleh nembus 214 sampai 210. Semoga aja nggak ditembus secara technical daily. Namun jika kita melihat dari technical weekly, dia itu kurang menarik ya. MACD dan RSI-nya pun agak-agak mengerikan juga. Agak ngeri lah secara technical weekly. Satu harapan holder BBYB adalah dia udah bikin 4 candle merah weekly ya. Dia itu udah bikin 4 candle merah weekly, yang otomatis dia harus ada satu candle hijau agar chartnya sehat. Kalau kok dia besok lanjut candle merah, maka itu rusak dan boleh di skip terlebih dahulu. Saya ulangi, kunci dari BBYB adalah 214 sampai 210. Itu support yang tidak boleh ditembus oleh BBYB. Oke, paham ya? Semoga aja nggak nembus untuk BBYB nya. Lanjut ada Bumi, dia terkoreksi 0,83% di harga 120. Untuk Bumi opening kemarin sempat bikin enak, ternyata closingnya masih gagal lagi ya. Oke, untuk Bumi rusak chartnya secara technical daily, dia ada potensi lanjut turun dulu. MACD dan RSI-nya pun kurang menarik ya. Harap berhati-hati, dia punya target penurunan ke harga 117 sampai 115 untuk Bumi. Boleh diamati harga-harga tersebut. Jika dia jebol 117 115, maka ada potensi lanjut turun ke 110. Itu apesnya sampai situ ya, 110. Buat teman-teman yang belum punya Bumi, harap dihindari dulu ya, karena chart yang seperti ini itu kurang enak. Lebih baik kita nunggu di harga bawah lagi, di harga 110 atau di 106 sekalian lebih enak nih. Di 106 lebih enak ya, 110 sampai 106 itu lebih enak untuk Bumi. Boleh. Kalau masuk di harga sekarang memang agak beresiko. Tinggal kita lihat besok dia mampu jebol 117 enggak. Kalau jebol 117 ya udah, waktunya dia ke 115. Dan kalau jebol 115 lanjut dia ke 110. Namun jika melihat dari MACD dan RSI-nya itu kurang menarik ya. Harap dihindari dulu untuk Bumi. Kita lanjut. Yang ketiga ada saham Data, dia terkoreksi 0,82% di harga 1205. Data ya. Untuk Data rusak teman-teman, secara technical daily dia jebol juga, jebol support. Itu dia punya support di 1260 1250. Garis warna biru dia jebolin. Dan kalau kayak gini kondisinya, dia ada potensi ke benar. Wah, apes ini guys, apes sumpah. Ada potensi ke 1100 ya, dalam ya secara technical daily. MACD dan RSI nya pun kurang oke teman-teman. Itu secara technical daily, target penurunan dia ke 1100 bahkan sampai 1000 lagi. Tapi kalau melihat dari technical weekly, lebih dalam lagi ya. Hati-hatilah untuk Data.
MACD dan RSI nya pun kurang menarik secara teknikal daily dan weekly. Dua-duanya menunjukkan potensi penurunan terlebih dahulu. Ya, angka 1100 sampai dengan 1000 adalah target penurunan dari saham data. Buat teman-teman yang belum punya data, boleh dihindari dulu, boleh dihindari dan nunggu di harga 1000-an lagi. Itu saran dari saya. Silahkan mau diikuti silahkan, kalau nggak diikuti juga bebas, duit-duit kalian. Yang jelas untuk data ini ada potensi lanjut turun. Om, misalnya besok lanjut naik gimana? Kalau naik ya misal kalau naik dia besok wajib nembusin di 1250, 1260. Itu wajib. Dia wajib bikin candle hijau dan closing di sini. Kalau mau aman. Kalau kok besok dia nggak naik ya udah skip, potensi turunnya lebih tinggi untuk data ya, harap berhati-hati. Lanjut ada ESA, dia terkoreksi 3,62% di harga 665. Untuk ESA ini buat teman-teman yang swing dari minggu kemarin ya, kita udah bikin video ESA, kita analisa di sini di harga 610-an. Dan itu insya Allah sudah pada cuan bagger ya, sampai dengan harga 700 lebih itu. Dan memang kalau kita melihat dari technical weekly-nya ESA itu masih menarik ya, dia masih ada potensi balik ke harga 700-an lagi. Balik 700-an lagi, sempat kemarin itu ke harga 700, namun dia nggak mampu closing di harga 700. Dan pada minggu besok itu ada potensi lagi dia uji resisten di harga 700. Dan dia wajib closing di 700 kalau memang dia mau lanjut naik terbang gitu. Secara MACD dan RSI-nya ESA pun dia menarik ya. Dia menarik dan itu masih punya potensi. Kunci dari ESA adalah dia nggak boleh closing di bawah 650. Itu aja kuncinya. Nggak boleh closing atau nggak boleh jebol garis warna kuning ya. Itu secara technical weekly. Kalau melihat secara teknikal daily, ya untuk ESA ini memang sedikit beresiko. Apakah dia mau bikin pola yang seperti ini? Itu bisa saja ya. Sebelumnya kan gitu juga, dia bikin 2 candle merah terus naik, 2 candle merah terus naik, 2 candle merah terus naik. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain cicil beli, silahkan. Kalian beli di harga 665 sampai dengan 655 ya. SL kalau dia jebol 650 gitu aja. SL-nya di bawah 650. Itu asumsinya kalau dia bikin pola yang sama ya. Kalau dia nggak bikin pola yang sama ya udah, boleh di skip dulu dan tunggu di harga 600-an lagi itu. Namun jika melihat dari technical weekly-nya tadi ya, weekly-nya itu cukup menarik untuk ESA. Lanjut ada FPNI, dia menguat 1,56% di harga 195 dan ini termasuk saham zombie ya. Saham zombie. Ini jarang-jarang kalian request saham FPNI. Ini jarang. Baru kali ini berarti. Oke, untuk FPNI dia masih ketahan di garis warna biru muda ini, dia punya support di harga 190. Selama masih di atas 190, FPNI masih aman dan ini garis-garis yang nggak boleh ditembus oleh FPNI ya. 190 sampai 186. MACD dan RSI sebenarnya dia menarik, masih punya potensi. Nah, buat teman-teman yang belum punya barang mungkin ya, yang belum punya barang kali aja mau nyobain silahkan. Tapi melihat dari technical weekly-nya memang kurang oke. Kalau dari weekly ya udah patokannya daily aja kalian. Kalau memang maksa beli atau mau nyobain beli silahkan, nggak apa-apa. Di harga 194 sampai 190 gitu boleh. SL kalau jebol 190 atau bikin plan yang kedua beli di 192 sampai dengan 187, SL kalau jebol 186 gitu boleh. Ya, kalau saya lebih cenderung ke plan yang kedua, beli di 192. Jadi nunggu dia koreksi sekali lagi. Itu aja sih untuk FPNI. Yang penting kalian ingat ini adalah saham zombie ya. Itu saja. Lanjut ada saham ISAT, dia menguat 0,48%
di harga 2100. Isat ya. Isat cakep guys. Cakep tapi nggak banget. Cakepnya nggak terlalu ya. Dia masih punya potensi lanjut naik ya. Masih punya potensi lanjut naik 1 minggu atau 2 minggu ke depan, dia potensi naik ke harga 2250 sampai 2300. Itu target dari Isat. Secara MACD dan RSI nya pun dia cukup oke lah ya. Cukup oke. Menarik juga. Daily pun ya oke lah. Namun ini ya, kalian perlu waspadai, posisi dia itu udah naik ya. Dari harga segini, dari 1500 1400-an dia naik ke 2200, dan itu hati-hatilah. Ya mau nyobain gak apa-apa, gak ada salahnya. Kalian kalau mau nyoba silahkan di 2100 beli sampai dengan 2050 aja nih, sampai dengan garis warna merah ya. 2100 sampai 2050 area beli. SL kalau dia jebol 2050, target TP nya boleh di 2150, 2200 sampai dengan 2250. Itu untuk Isat boleh. Mungkin seperti itu untuk saham Isat ya. Kuncinya adalah dia nggak boleh jebol 2050. Kalau jebol boleh di skip dulu. Dan satu lagi, posisi dia sudah di atas, hati-hati ya. Oke. Kita lanjutkan, ada saham Kepik, dia menguat 0,62% di harga 162. Ya, suaraku udah mulai hilang ya guys, mohon maaf. Baru 2 video udah hilang aja. Untuk Kepik dia masih cakep sih ini. Ada potensi dia lanjut uptrend memang. Ada potensi dia juga masih punya target ke harga 167 sampai dengan 170 untuk Kepik. Namun secara technical daily, MACD dan RSI nya sudah cukup beresiko ya, harap berhati-hati. Yang penting dia nggak jebol 158. Itu kunci dari Kepik ya. Garis warna ungu dan oranye ini 158 dan 155. Kalian jagain jangan sampai jebol ya. Jagain tuh bahasanya ya kan, ya bandar aja. Jagain ya, 158 sampai dengan 155 ya, tuh garis atau support dari Kepik. Secara technical weekly dia itu sebenarnya masih cakep ya. Masih cakep, ada potensi dia pembalikan tren dari downtrend menjadi uptrend. Dan MACD RSI nya pun cakep ya sebenarnya. Namun ingat, ini udah naik lumayan tinggi, harap berhati-hati. Itu aja sih saran dariku. Kalian kalau mau nyobain silahkan ya. Antri beli di harga 162 sampai 158 atau 160 sampai 157, SL nya di 155, kayak gitu boleh. Intinya support 158 dan 155 itu nggak boleh jebol oleh Kepik ya. Gitu aja untuk Kepik, silahkan bebas lah. Lanjut, terakhir ada NCKL, terkoreksi 1,45% di harga 675. NCKL secara technical weekly dia masih ketahan di garis warna kuning. Itu support dari NCKL di 675. Jika melihat dari MACD dan RSI nya, NCKL memang masih cakep seharusnya. Dan pada minggu besok si NCKL ini wajib bikin candle hijau, dan otomatis dia wajib naik kalau dia mau tetap aman ya. Misal kalau dia jebol 675 atau 670 lanjut turun, ya udah potensi bahaya. Potensi bisa ke 600 lagi kalau melihat dari technical weekly. Jika melihat dari technical daily-nya dia hati-hatilah ini. Hati-hati, dia jebol juga 675 sampai dengan 670, jangan sampai jebol. MACD dan RSI-nya NCKL pun kurang menarik ya. Harap berhati-hati. Ini besok wajib hijau, udah kuncinya gitu aja. Kalau nggak hijau skip NCKL ya. Harap di skip kalau nggak hijau. Oke? Sampai jumpa dengan video yang ketiga lagi nanti. Bye bye.